Jangan merasa hancur, tetapi tetap tersenyum. Bukan senyum kehancuran, tetapi senyum syukur. Pada saat Anda menderita, jangan keluarkan senyum kehancuran, tetapi senyum syukur. Rasa syukur itu bukan hanya mengobati derita Anda, tetapi membawa persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Pada saat Anda sakit, pada saat Anda menderita, pada saat Anda menangis, persembahan hidup Anda kepada Tuhan adalah derita Anda. Dan inilah persembahan yang terindah kepada Tuhan, yaitu apa? Deritamu yang kau terima dengan rasa syukur dan ikhlas. Saya ulangi, persembahan terindah dari manusia adalah bukan gedung-gedung mewah, bukan harta melimpah, bukan. Persembahan terindah untuk Tuhan adalah deritamu, kesulitan yang kau terima dengan rasa syukur dan kau persembahkan dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, ketulus ikhlasan kepada Tuhan. Itulah persembahan terindah. Itulah Anda boleh bergembira, berbangga seperti para rasul yang menderita karena nama Kristus Tuhan kita. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat. Tuhan bersamamu. Tuhan mengasihimu. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali. Apa kabar semua? Semoga semua sehat. Hari ini, selain kita berdoa koronka, misa kereman ilahi, dan juga nanti beradorasi, kita merayakan Santa Katarina dari Siena. Banyak yang pelindungnya Santa Katarina, dan hari ini mereka semua berbahagia. Saudara-saudari, siapakah Santa Katarina dari Siena itu? Dia seorang perawat dan pujangga gereja. Hidupnya penuh semangat Injil, dan bagaimana Injil hidup di dalam kehidupan Santa Katarina dari Siena. Kita juga semakin diteguhkan oleh bacaan-bacaan Injil. Bagaimana dalam bacaan pertama juga kita diingatkan untuk apa? Untuk selalu percayakan kasih Tuhan. Itu juga dalam bacaan Injil. Bagaimana Yesus mengadakan pergandaan roti, di mana Yesus selalu tergerak hati oleh belas kasih. Baik saudara-saudara terkasih, marilah kita memeriksa batin kita, menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Santa Katarina dari Siena, perawat dan penjaga gereja. Anda bisa bayangkan sebenarnya Santa Katarina itu buta huruf, saudara-saudari. Tetapi dikatakan pujangga gereja. Nah, di sini Anda semakin mengerti bahwa Tuhan bukan memilih kita berdasarkan kepintaran kita, kehebatan otak kita, atau skill kita, tetapi kerendahan hati kita untuk apa? Untuk mempraktekkan apa yang kita dengar dari kitab suci, dan kita menjadi Injil yang hidup. Saya ulangi, Santa Katarina dari Siena menjadi Injil yang hidup. Karena apa? Santa Katarina dari Siena mempraktekkan apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui tentang ajaran Tuhan dalam kitab suci dalam hidupnya. Makanya dia disebut pujangga gereja. Tetapi satu hal yang menarik yang mau saya katakan kepada Anda adalah dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Kalimat yang berbunyi demikian. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Satu yang sangat unik, saudara-saudari. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Ini luar biasa, saudara-saudari. Lawang menderita kok gembira gitu. Nah, inilah sebenarnya kalau Anda membaca kitab suci, saudara-saudari, kalau Anda membaca kitab suci, Anda merenungkannya, kemudian Anda semakin mengenal seperti Santa Katarina dari Siena. Wow,
Luar biasa saudara-saudari. Bahwa sebenarnya kitab suci sudah memberi rahasia-rahasia. Tips-tips untuk apa? Untuk masuk surga. Please deh. Untuk masuk surga. Jelas. Clue-nya itu jelas. Gitu loh. Clue-nya jelas, petunjuknya jelas. Kita yang kadang-kadang tidak jelas, saudara-saudari. Jelas. Yaitu apa? Tadi, para rasul sudah mengatakan, mereka bergembira karena boleh menderita karena Kristus. Sedangkan kita banyak yang takut dengan penderitaan. Memang nggak enak menderita sih. Aduh, siapa sih yang mau sakit? Siapa yang mau susah? Siapa yang mau dipersulit? Semuanya cari yang enak. Yang penting semuanya oke-oke saja lah. Fine-fine aja lah. Cia-cia, beres. Tetapi bukan masalahnya di situ, saudara-saudara terkasih. Nah, inilah yang saya sebut rahasia beriman. Yang saya sebut suatu perjuangan beriman. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, gitu loh. Gurunya menderita, gurunya susah loh. Kita ngomong enak-enak gitu loh. Ibaratnya demikian. Tetapi, saudara-saudari, berapa kali saya mengatakan mungkin yang saya katakan ini tidak menarik. Artinya, yang saya katakan ini untuk orang dunia zaman sekarang itu tidak menarik, saudara-saudara yang terkasih. Wah, ini suatu perjuangan yang luar biasa, saudara-saudari. Beberapa waktu sebelumnya, mungkin ada di sini umat ada yang mengirimi saya video, saudara-saudari. Video mengenai gereja-gereja yang dijual di Eropa dan di Amerika. Saya nggak mau sebut negaranya mana, gereja di mana. Tetapi jelas di Amerika dan di Eropa. Gereja yang dijual, ada yang digunakan untuk jadi masjid, bahkan ada menjadi tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Gereja yang nilainya luar biasa, secara ornamen, luar biasa sekali. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang pertanyaannya mengapa bisa demikian? Mungkinkah di Indonesia kelak akan terjadi demikian? Pertanyaan pentingnya adalah, apakah Injil itu menjadi hidup seperti kata Santa Katarina tadi? Apakah para murid Kristus tidak takut untuk menderita? Nah, sehingga saudara-saudari, orang itu melihat bagaimana para murid Kristus itu berjuang benar-benar menerapkan ajaran Kristus. Saya tidak mengatakan orang di Eropa atau orang Amerika hidupnya nggak karu-karuan. Tidak, saya tidak mengatakan. Saya mohon maaf, saudara-saudari yang mengikuti misa dari Amerika atau Eropa, saya tidak menghakimi Anda. Saya hanya mengatakan situasinya demikian karena saya pernah di sana. Saya sudah cukup lama waktu itu berada di Eropa, jadi saya mengerti. Situasinya saya paham, saudara-saudari. Dan yang mau saya katakan kepada Anda adalah hal ini. Saya tidak mau menghakimi siapa-siapa. Bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus. Hari ini dalam bacaan Injil Yohanes kita mendengar bagaimana Yesus tergerak hati oleh belas kasih karena begitu banyak orang mengikuti dia dan mungkin bisa lapar. Kemudian Yesus mengadakan mujizat pergandaan roti. Bagaimana hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasih. Nah, yang penting dan utama dalam hidup adalah kita sungguh mengenal Yesus. Kita menjadi Injil yang hidup karena kita mengenal Yesus dan mempraktekkan itu dalam hidup yang tidak mudah, saudara-saudari. Untuk kami para Romo pun tidak mudah perjuangan ini. Saya menyadari, saya sebagai Romo berkali-kali saya mengatakan tahun ini saya pesta perak 25 tahun dan saya menyadari tidak gampang, saudara-saudari. Untuk betul-betul menderita saja tidak mudah. Bahkan kadang-kadang saya mau bertanya, kalau misalnya suatu saat ada sharing para Romo itu sebenarnya saya mau bertanya dengan para Romo dan saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Arti derita untukmu itu apa sih? Pernahkah? Bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya, coba kalau Anda bertemu pastor paroki gitu, Anda bertanya pada pastor Anda ya, tanya. Menderita itu apa sih? Gitu loh. Romo itu akan menjelaskan pinter. Wah, secara teologi. No. Jangan bilang secara teologi atau secara filsafat. Menurut hidup Romo menderita itu apa sih? Saudara-saudari, tanya ya. Ini PR pertama untuk Anda. Saya pun siap menjawab. Kalau kita mau menjawab sungguh-sungguh menderita dari hidup kita, bahkan mungkin kalau Romo itu jujur, saya jujur, nggak keluar kalimatnya, saudara-saudari. Karena mungkin kami juga takut menderita, saudara-saudari. Makanya saya bersyukur, sekian tahun akan, sehingga kita bisa seperti para murid yang bersorak gembira karena boleh menderita. Hello! Para murid, saudara-saudari, waktu ditangkap, disesah, dipenjara, mereka bergembira. Karena apa mereka bergembira? Boleh menderita. Aneh toh? Mungkin kita disebut gila. Please deh, nggak apa-apa. Kita boleh menderita untuk Tuhan. Dan ini, saya waktu merenungkan bacaan ini, waktu kemarin saya merenungkan bacaan ini, saya betul-betul terharu, saudara-saudari. Para murid bersorak gembira karena boleh menderita karena Kristus. Nah, kita murid Kristus di tahun 2022 ini, apakah kita bersorak gembira karena menderita karena Kristus atau malah kita merana, saudara-saudari? Hello, bergembira, happy karena boleh menderita. Aduh, Romo ini nggak beres ya? Enggak, saudara-saudari, ini yang dikatakan kitab suci. Hello. Hari ini kita merayakan Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina dari Siena itu Injil itu hidup dalam dirinya.
Begitu juga santo-santo yang lain. Injil menjadi hidup, menjadi sesuatu yang luar biasa, begitu loh. Bukan soal khotbah, bukan ngomong, bukan berkata-kata, bukan gajah di belangkoni, bisa khotbah nggak bisa melakoni atau menjalankan, tetapi benar-benar dipraktekkan, menjadi hidup dan efek berdampak. Saudara-saudari, inilah sebenarnya PR untuk kita, saudara-saudari. Jadi luar biasanya itu apa yang kita cari? Dalam Mazmur tanggapan tadi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu yang kita cari. Setelah kita berjuang menderita karena Kristus, kita boleh diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan, bro, sis, opa, oma. Itu yang kita cari. Sekali lagi, mungkin khotbah saya tidak menarik, saudara-saudari, kalau ngomong penderitaan terus, tapi itu kenyataannya. Saya suka sekali, saya bukan soal mengintip dari rekan-rekan, ada rekan-rekan pendeta itu, ada bagus sekali khotbahnya, bagus. Saya lupa siapa pendetanya, tapi khotbahnya bagus, saudara-saudari. Pendeta itu mengatakan, tidak benar teologi sukses itu. Sorry, saya nggak menyindir pendeta yang lain, saudara-saudara. Saya tidak menyindir. Pendeta itu mengatakan, Anda bisa cari di YouTube. Tidak benar teologi sukses itu. Karena murid Tuhan bukan sukses tujuannya. Kaget saya. Saya merenungkan kata-kata itu. Murid Tuhan bukan sukses. Loh, apakah murid Tuhan tidak boleh sukses? Boleh. Tapi sukses itu bukan tujuan. Nah, lihat, omongan saya kan berbeda dengan para motivator. Motivator itu mengatakan sukses, sukses, salam sukses, salam sukses. Lalu mau lulus malah ngomong menderita. Saudara-saudari, hati-hati, saudara-saudari. Kalau kita hanya mengejar kesuksesan dan destinasi kita, tujuan kita adalah sukses, kita lupa arti kata derita. Karena Mother Teresa mengatakan, kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Kita dipanggil bukan untuk orang menjadi borjuis, tapi berjuang. Bukan menjadi orang yang sok hebat, tetapi orang yang humble, yang rendah hati. Itulah kita dipanggil. Pada saat kita benar-benar rendah hati, lembut, dan berjuang di dalam hidup ini, di dalam kesulitan hidup, sebenarnya kita sudah menderita karena Kristus, saudara-saudari. Karena dunia tidak menginginkan penderitaan, saudara-saudari. Orang yang mau menderita itu aneh, gila, sinting. Mungkin keluarga Anda, bahkan mertua Anda, bahkan mungkin orang tua Anda, saya tidak tahu, menganggap Anda aneh, sinting, saudara-saudari. Kalau Anda hidup sepadanan dengan ajaran Kristus, bisa saja Anda dianggap gila. Tetapi itulah yang benar. Inilah tantangan kita semua, saudara-saudari. Kita mau menuju kepada surga, seperti yang saya katakan tadi, atau kita bahkan tidak jelas menuju kemana. Saya tidak mengatakan neraka. Kalau ke surga jelas, seperti para murid tadi, bergembira karena boleh menderita. Jadi, hari ini, saudara-saudara yang terkasih, hello, ada dimanapun, di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, hello, di seluruh dunia, saya hanya mau mengatakan, belajarlah dari Santa Katarina dari Siena. Injil menjadi hidup, tidak takut untuk menderita, dan kita bergembira karena boleh menderita karena Kristus. Amin, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau ada sakit, Anda menderita, ada susah, Anda dipersulit karena Anda sebagai orang Katolik, pengikut Kristus. Anda mengalami penderitaan dalam hidup terus kok menderita. Jangan mengeluh, jangan merasa hancur, tetapi tetap tersenyum. Bukan senyum kehancuran, tapi senyum syukur. Pada saat Anda menderita, jangan keluarkan senyum kehancuran, tetapi senyum syukur. Rasa syukur itu bukan hanya mengobati derita Anda, tetapi membawa persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Pada saat Anda sakit, pada saat Anda menderita, pada saat Anda menangis, persembahan hidup Anda kepada Tuhan adalah derita Anda. Dan inilah persembahan yang terindah kepada Tuhan, yaitu apa? Deritamu yang kau terima dengan rasa syukur dan ikhlas. Saya ulangi, persembahan terindah dari manusia adalah bukan gedung-gedung mewah, bukan harta melimpah, bukan. Persembahan terindah untuk Tuhan adalah deritamu, kesulitanmu yang kau terima dengan rasa syukur dan kau persembahkan dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, ketulus ikhlasan kepada Tuhan. Itulah persembahan terindah. Itulah Anda boleh bergembira, berbangga seperti para rasul yang menderita karena nama Kristus Tuhan kita. Berkah dalam. Marilah mengadakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Shalom. Pertama-tama, terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda, ketekunan Anda untuk bersama-sama kami berdoa, koronka, misa keramaian ilahi, dan beradorasi bersama. Yang kedua, terima kasih atas dukungan dan bantuan, terutama untuk Paroki Yesus Gembala Baik, sehingga semua berjalan dengan baik. Sekali lagi, semoga Tuhan selalu memberkati dan balas budi baik Anda sekalian. Kita berjumpa kembali, bagi yang mau ikut misa bersama-sama hari Minggu, jam 15. Kita berdoa koronka, dan kita mengadakan perayaan Ekaristi bersama hari Minggu pukul 15, hari Minggu besok. Terima kasih, semoga Anda tetap bersemangat untuk menjadi Injil yang hidup dalam kehidupan Anda. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita, diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Amin.